Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang beberapa Asmaul Husna, yaitu Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu Al-Muhyi. Masing-masing Asmaul Husna ini akan kita bahas menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu lafadznya, kemudian artinya, dan pengamalannya. Kita mulai dengan yang pertama, Al-Muhyi. Bagaimana lafadz Al-Muhyi? Coba diperhatikan pada slide ini. Seperti inilah penulisan atau lafadz dari Al-Muhyi, yaitu alif lam mim ha dan 2 ya. Al-Muhyi yang artinya adalah Maha menghidupkan. Artinya Allah memiliki kemampuan untuk menghidupkan segala sesuatu yang Allah inginkan. Nah, bagaimana cara mengamalkan sifat Allah? Tentu sesuai dengan kemampuan manusia ya. Di manusia tidak mungkin menciptakan atau menghidupkan sesuatu, tapi bisa menjaga kehidupan. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengamalkan sifat Allah Al-Muhyi atau Maha menghidupkan. Yang pertama yaitu memahami hakikat kehidupan. Artinya setiap manusia memiliki kehidupan yang harus dijaga, sehingga kita sebagai manusia sebisa mungkin harus tidak boleh mengganggu kehidupan orang lain. Yang kedua yaitu memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Harus kita jaga keberlangsungan hidup semua makhluk, sebisa mungkin semua makhluk, kecuali mungkin yang membahayakan kita. Misalnya kita lewat di pinggir hutan, kemudian ada hewan buas yang mengancam kita. Nah, situ mungkin kita bisa mempertahankan kehidupan kita dengan terpaksa tidak menjaga kelangsungan hidup makhluk lain karena terpaksa. Yang ketiga, memberi makna terhadap kehidupan. Jadi bagaimana upaya kita agar hidup ini tidak cukup hanya hidup, tapi memberi makna. Utamanya adalah dengan cara memberi manfaat kepada orang lain atau makhluk lain. Kalau kepada sesama manusia, misalnya kita memberi bantuan atau pertolongan kepada orang yang kesulitan atau teman yang kesulitan dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak berputus asa jika mengalami kegagalan. Kenapa? Karena ada yang harus kita syukuri, yaitu kita memiliki kehidupan yang diberikan oleh Allah yang Maha menghidupkan. Nantinya apa? Kita masih bisa punya kesempatan lain atau di waktu yang lain untuk memperoleh kesuksesan. Yang kelima, menjaga dan melestarikan kehidupan alam sekitar secara baik. Ada pohon, tidak dengan gegabah kita kemudian menebangnya. Ada hewan yang tidak mengganggu kita atau membahayakan kita, tapi kita siksa atau kita bunuh misalnya. Itu tidak boleh. Yang kedua yaitu sifat Allah atau Asmaul Husna Al-Mumit. Bagaimana lafadznya? Lafadznya ya, bisa kalian perhatikan, coba diperhatikan sebentar. Terdiri dari alif lam mim ya dan ta. Dibaca Al-Mumit, atau kalau tidak dibaca waqaf Al-Mumitu, yang artinya adalah Maha mematikan.
Apakah kemudian Allah itu pembunuh? Bukan, karena Allah adalah sang pemilik nyawa. Kita ibaratkan kita dipinjami mainan, ya kita minta lagi, ya kita tidak bisa disebut sebagai merampas, karena itu adalah milik kita. Itu mematikan. Artinya bagaimana pengamalannya? Tentu dengan saya ingatkan lagi, tentu sesuai dengan kapasitas manusia. Yang pertama adalah mengekang hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan Allah. Artinya membunuh nafsu kita agar tidak tergelincir pada hal-hal yang maksiat. Yang kedua, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tentu sesuai dengan kapasitas kita. Karena niat amar ma'ruf nahi mungkar, kita kemudian semena-mena terhadap orang lain misalnya, itu tidak boleh. Niat ma'ruf dengan cara yang mungkar itu malah justru berbahaya. 3. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. 4. Memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang memiliki muatan-muatan kebaikan kepada orang lain. Itu harus disertai dengan niat demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, selalu mengingat kematian. Artinya apa? Yang memiliki nyawa kita adalah Allah, maka Allah berhak untuk mengambil nyawa kita sewaktu sehingga kita selalu mengingat yang namanya kematian. Yang keenam, memantapkan niat untuk menjadikan kehidupan ini sebagai sarana untuk beribadah. Karena kita meyakini bahwa Allah Maha mematikan atau memberi kematian pada kita, maka sebelum kita meninggal atau tidak memiliki nyawa, kita seharusnya bisa memanfaatkan kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah. Ibadah tidak hanya ibadah mahdhah seperti sholat, puasa dan sebagainya, tapi juga termasuk menjaga akhlak kita terhadap orang lain atau makhluk lain. Kita lanjutkan yang ketiga dan terakhir, yaitu sifat Allah al-ba'is. Bagaimana lafadznya? Silakan diperhatikan sebentar. Al-ba'is ini terdiri dari beberapa huruf, yaitu alif, lam, ba, kemudian alif, ain dan sa. Apa artinya? Artinya adalah yang maha membangkitkan. Di Allah mampu membangkitkan segala sesuatu, misalnya dari kematian menuju kehidupan misalnya, atau membangkitkan rasa putus asa kemudian dibangkitkan oleh Allah menjadi tidak putus asa atau semangat. Bagaimana cara mengamalkan sifat Allah al-ba'its? Yang pertama itu menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati. Jadi Allah sudah pada sifat lain jelaskan bahwa Allah adalah maha mematikan, maka kita harus meyakini bahwa orang yang hidup pasti akan mati dan nanti akan dibangkitkan oleh Allah di akhirat. Yang kedua, beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, karena setelah kematian Allah akan membangkitkan kita dan meminta pertanggungjawaban atas amal perbuatan kita saat di dunia. Yang ketiga, membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik. Artinya kita pun harus mampu membangkitkan semangat diri sendiri dari keterpurukan, dari putusasaan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik, termasuk juga membantu orang lain agar bisa bangkit dari kehidupannya yang terpuruk atau tidak
yang mengecewakan. Keempat, membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar, ilmu yang luas, dan semangat juang yang membara. Tidak hanya membangkitkan kehidupan secara fisik, tapi juga membangkitkan semangat kita agar bisa menjalani kehidupan dengan akidah yang sebenar-benarnya, dengan ilmu yang sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya, sehingga kita memiliki semangat juang yang baik ketika hidup di dunia. Yang kelima, optimis dan tidak putus asa. Kalau optimis dan tidak putus asa artinya kita bangkit dari kegagalan atau bangkit dari keterpurukan hidup kita. 6. Bangkit dari kegagalan. Jadi ketika kita mengalami gagal, kita harus ingat sifat Allah Al-Ba'its atau Maha Membangkitkan, bahwa ketika kita sudah berusaha dengan maksimal, yakinlah bahwa insya Allah kita akan mengalami kesuksesan jika kita istiqomah untuk berbuat yang lebih baik. Itulah beberapa bentuk pengamalan dari sifat Allah Al-Ba'its. Oke, demikian anak, ini adalah penjelasan tentang 3 sifat Allah atau 3 dari 99 Asmaul Husna, yaitu Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Demikian anak-anak, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.